Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam renungan Embun Surgawi. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Salib membawa perubahan hidup. Salib membawa perubahan hidup. Terambil di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa. Yesus rela mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk semua orang. Umat Tuhan yang percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Artinya, berani menyangkal diri di dalam mengikut Yesus. Salib yang membawa perubahan hidup kita. Kita harus berani menyangkal diri sebagai pengikut Kristus. Mau menyerahkan hidupnya untuk Kristus, berani menyangkal diri, ya, menyangkal diri. Apa yang menjadi keinginan kita itu tidak dikehendaki, karena di dalam kita mengikut Yesus, kita harus mematikan keinginan kita, ego kita. Apa yang menjadi keinginan kita itu adalah sifat-sifat duniawi yang hanya bersifat sementara. Kita harus berani menyangkal diri. Berani menyangkal diri sebagai pengikut Kristus. Karena di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita harus berani menyangkal diri karena kita memang sudah berdosa dan kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Karena apa? Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Memikul salib, rela meninggalkan keinginan-keinginan daging, rela berkorban. Yesus disalibkan karena dosa-dosa kita. Seharusnya kitalah yang dihukum. Kita tidak layak datang kepada Bapa. Namun karena begitu besar kasih Allah, Dia rela mati di kayu salib. Supaya kita memiliki keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Dan itulah penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Yesus. Dia dicaci maki, dihina, dicela. Kita pun harus bisa juga meninggalkan keinginan-keinginan. Memikul salib artinya kita harus berkorban. Yesus sudah rela mati untuk kita. Kita harusnya menyerahkan hidup kita kepadanya, karena Dia yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Mengikut aku, Matius 11 ayat 28. Yesus mengajak setiap umatnya yang bersama-sama dengan Dia di dalam penderitaan. Dikatakan demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memberikan kelegaan
di saat kita mengalami penderitaan. Bukan berarti kita harus terus-menerus menderita, namun Tuhan menyediakan hal-hal yang indah, rencananya yang indah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, karena salib yang membawa perubahan hidup kita. Kita harus berubah, berani menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita.